Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setelah selesai kemarin bahas sunnah-sunnah wudhu, sebentar lagi kita akan bahas makruhatul wudhu atau hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudhu. Nah, sebelum memulai membahas hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu, kemarin yang ada pertanyaan masalah air madmadhah ya. Bagaimana kalau air madmadhah kalau puasa, kan pasti ada sisanya kalau kita kumur. Nah, kalau ibarah yang jelas seperti itu tidak ada, cuma yang jelas tidak wajib dianduki, ditansif. Habis kumur terus ditisui dulu biar agak kering ya. Ini kan pasti ada air madmadhahnya, tidak wajib. Ya, itu yang ditemukan ibarahnya. Cuma yang jelas ibarah yang lebih detail lagi ya tidak ada. Cuma yang jelas tidak wajib diandui supaya kering. Setelah kumur untuk wudhu ya, berpuasa. Ya, Pak? Ya, kalau yakin ada air setelah madmadhah ya berarti harus dimuntahkan lah, diidokno lagi ya. Jadi kalau madmadhah yakin saya ini masih ada air ya ludah lagi. Cuma kalau sudah insya Allah tidak ada, ya sudah cukup. Tidak usah sampai berlebihan juga, tidak usah juga ya. Yang penting tidak yakin masih ada air. Kalau yakin ya batal. Itu aja mungkin insya Allah begitu ya. Kemudian selesai membahas sunnah-sunnah wudhu, sekarang bahas makruhat atau hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudhu. Sebelum kita membahas masuk dalam hal-hal yang dimakruhkan juga, sedikit membahas istilahnya para ulama ya. Makruh dan khilaful aula itu apa bedanya? Sama atau beda? Sebenarnya sama-sama makruh ya. Makruh dan khilaful aula itu sama-sama makruh. Itu dikatakan kalau di kitab-kitab usul itu istilahnya mutaakhirin. Istilahnya ulama-ulama yang akhir membedakan. Kalau dulu pakai bahasa makruh karaha syadidah. Ada yang makruh karaha yang tidak syadidah. Ada yang makruh karaha syadidah, ada yang tidak. Maksudnya ada yang makruh yang sangat makruh, ada yang makruhnya ya tidak terlalu makruh. Nah, kalau istilahnya ulama yang akhir mutaakhirin, mereka mengganti istilahnya. Kalau yang makruhnya sangat dikatakan makruh, kalau yang tidak sangat disebut khilaful. Tapi intinya sama-sama makruh. Makanya kalau kita belajar hukum dalam Islam ada berapa? Ada 5. Wajib, hukum taklifiyah, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Loh, khilaful aula tidak ada ini. Masuk di makruh ya. Sama aja karena khilaful aula sama dengan makruh. Itu yang pertama. Kemudian membahas juga apakah setiap sunnah itu kalau ditinggalkan jadi makruh atau khilaful aula. Khilaful aula kan sama saja ya, makruh. Di sini dikatakan setiap sunnah yang ada khilaf dalam kewajibannya maka dimakruhkan untuk ditinggalkan. Itu seperti perkataannya Imamul Haramain. Jelas sudah, kalau itu sudah pasti ya. Pokoknya kalau ada yang ini disunahkan, kenapa? Karena sebagian ulama mewajibkan. Seperti misalnya madmadhah dan madmadhah. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah mewajibkan berkumur ketika mau berwudu. Nah, maka sunnah-sunnah yang seperti ini yang ada khilaf, ada pendapat bahwa itu wajib, jelas makruh untuk ditinggalkan. Tapi katanya Ibn Hajar ya, bal waqiyasu qaulihim yukrahu tarku tayamun anna kulla sunnatin ta'akkada talabuha yukrahu tarkuha. Semua sunnah yang kita dianjurkan dan kuat anjurannya untuk kita mengerjakan makruh ditinggalkan setiap sunnah apapun. Makanya kalau kita lihat nanti makruh dalam wudhu ini ya tarkut tayamun, tarkul madmadhah dan istinsyak. Yaitu apa? Intinya apa? Meninggalkan sunnah, meninggalkan hal-hal yang disunahkan
makruh. Kenapa? Karena sesuatu yang makruh itu yang ada larangan dari hadis, dari hadis atau Al-Quran, dari perintahnya Nabi SAW. Lah kalau ini kan saya cuma diperintahkan tayamun, tidak dilarang untuk meninggalkan tayamun. Ada kaidah apa? Al-amru bisyai' nahyun 'anil dzikr. Kalau sudah diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka berarti dilarang untuk meninggalkan. Saya menyuruh kamu berdiri ya, berarti saya melarang kamu duduk. Nabi SAW menyuruh kita melakukan sunnah-sunnah wudhu. Kamu disuruh kumur, kamu disuruh istinsyak, kamu disuruh melakukan itu semuanya gerakan wudhu 3 kali. Maka kita dilarang untuk meninggalkan. Kalau sudah diperintah berarti dilarang untuk melakukan lawannya. Kan begitu ya. Makanya makruh meninggalkan sunnah. Jadi sebenarnya makruh itu ada larangannya ya. Larangannya terkadang jelas, terkadang secara tersirat itu dilarang. Ya, jadi begitu. Di sini in ta'akkada anakulla sunnatin ta'akkada talabuha yukrahu tarwa. Allah alam. Al-ibarah kata. Dan ini katanya wahwa mangkulun anil ulama. Kalau jadi kalau ndak ya kalau tidak ta'akkad talabuha maka khilaful aula untuk ditinggalkan. Intinya bodoh-bodoh makruh ya. Sekarang ta'akkada misal apa namanya? Kalau kita disunahkan untuk bersedekah, bersedekah untuk bersedekah. Lah kalau nggak bersedekah, apakah itu makruh? Oke, itu sedekah ada ta'akkada talabuha. Kalau sedekah banyak dengan sedekah sedikit, apakah sedekah sedikit itu menjadi makruh? Karena dibanding dengan sedekah banyak. Lah ini yang akan menjadi permasalahan gitu. Ini akan menjadi permasalahan. Karena itu sehingga ditagid sama ulama ta'akkada talabuha. Ya, ta'akkada talabuha. Ya memang lebih baik lakukan sedekah banyak. Itu khilaf. Sehingga sedekah sedikit itu adalah khilaful aula daripada sedekah banyak. Tapi kalau enggak sedekah sama sekali, lain lagi. Yang lain lagi. Kenapa? Ya kalau sedekah sunnah, kalau enggak sedekah ya berarti bisa kehilangan, ya enggak dosa tapi kehilangan pahala begitu. Mungkin begitu ya. Apa ada yang lainnya nanti? Kita masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang makruhatul wudu ya. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Katsiratun sangat banyak sekali ya. Disebutkan minha diantaranya yaitu apa? Tarkut tayamun, meninggalkan tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Tapi kan kemarin sudah jelaskan, apakah semua anggota wudu itu dianjurkan kita untuk mendahulukan yang kanan? Enggak ya. Selama bisa langsung, maka yang tidak disunahkan mendahulukan yang kanan. Misalnya apa? Wajah kan bisa sekali. Maka ya tidak disunahkan mendahulukan yang kanan dulu. Terus baru yang kiri, enggak ya. Tapi kalau yang sunnah untuk mendahulukan yang kanan seperti tangan dan kaki misalnya. Atau wajah bagi orang yang punya tangan satu. Tangannya cuma satu ini. Enggak bisa kalau langsung rata. Maka sunnah mendahulukan yang kanan. Nah kalau sunnah mendahulukan yang kanan, ditinggalkannya hukumnya apa? Makruh. Itu sudah dijelaskan kemarin ya, tayamun. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Wa tarkul madmadhah wal istinsyak. Meninggalkan madmadhah berkumur, wal istinsyak dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Makruh meninggalkan. Sebutkan tadi itu yang pertama itu karena ta'akkud. Yang kedua ini karena ada khilaf wujud. Kenapa dimakruhkan meninggalkan tayamun? Kenapa dimakruhkan meninggalkan mendahulukan yang kanan? Misalnya dia mendahulukan yang kiri. Kenapa dia dimakruhkan seperti itu? Karena apa? Ya karena tayamun ini kesunahannya kuat, disunahkan. Jadi kalau ditinggalkan maka hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Watarkul madmadhah wal istinsyak.
meninggalkan berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung sebelum wudu. Seperti kemarin di sunnah-sunnah wudu disunahkan sebelum wudu berkumur dan istinsyak. Lah ini kenapa? Karena madmadah ini ada khilaf ini. Khususnya madmadah ya. Khususnya madmadah ada khilaf, ada yang mengatakan wajib. Kok ditinggalkan? Kenapa sunnah ditinggalkan? Makruh. Akhirnya apa? Jadi makruh ya. Karena apa? Karena disunahkan untuk dilakukan, jangan ditinggalkan. Paham ya? Terus itu gampang itu. Karena madmadah itu ada pendapat yang mewajibkan. Kalau salah Imam Ahmad bin Hanbal. Idza tawadda'ta famadmid, ada hadisnya. Ada hadisnya idza tawadda'ta famadmid. Kemudian lanjut. Yaitu apa? Wa ziyadatu 'ala tsalas wa naqsu anha. Membasuhkan melebihi basuhan wudu lebih daripada 3 kali. Nah, 3 kali ini jika pasti, jika yakin. Misalnya kalau saya ini 3 apa 2 ya, membasuh wajah tadi. 2 apa 3, maka ya dianggap yang lebih sedikit. Oh 2, nambah lagi 1. Loh kalau lebih apa? Nggak makruh kalau tidak yakin. Kalau sudah yakin sudah 3 kali tadi, nambah lagi, maka baru makruh. Pertama harus dengan yakin, kedua harus dengan niat wudu. Lebih dari 3 kali makruh apabila dengan niat wudu. Membasuh 3 kali, 1, 2, 3 dengan niat wudu. Yang keempat enggak ya, saking pengen adem-ademan misalnya. Atau pengen apa? Maka enggak makruh. Paham ya? Maka tidak makruh. Dan ini makruh apabila airnya tidak air wakaf atau air yang diwakafkan atau air yang disediakan untuk toharo. Misalnya air ini disediakan untuk bersuci, untuk toharo saja. Kok ini ndak? Sudah 3 kali masih dilebihkan, maka bisa jadi haram. Bukan makruh lagi, jadi haram. Paham ya? Jadi kalau air musabbal atau air mauquf, air yang diwakafkan untuk bersuci, dia 3 kali lebih, maka jadi haram. Air masjid, ya, air di masjid itu tidak boleh untuk dipakai lebih, itu bisa haram itu, karena makruh lagi. Jadi syaratnya untuk menjadi makruh yaitu apa? Pertama 3 kali itu secara yakin. Kalau tidak yakin maka tidak makruh. Misalnya 2 atau 3 ya, ya masih 2 tambahin. Walaupun kemungkinan itu sudah keempat, tidak makruh. Atau yang kedua tidak dengan niat wudu. Membasuh 3 kali dengan niat wudu. Yang keempat adem-ademan kayak tadi ya, adem-ademan atau untuk membersihkan. Maka ya apa? Tidak makruh kalau tidak dengan niat wudu. Nah, ini semua kalau airnya miliknya sendiri atau mubah. Tapi kalau milik mauquf atau musabbal, air yang diwakafkan atau yang disediakan memang untuk toharo saja, maka hukumnya haram kalau lebih dari 3 kali. Itu tadi ziyada ala salas, lebih dari 3 kali. Wa naqsu anha, kurang dari 3 juga makruh, 2 atau 1 kali. Hukumnya apa? Makruh. Lu Nabi 1 kali. Kalau Nabi menjelaskan ini yang wajib. Oh, Nabi pernah wudhu sekali-sekali ya. Itu menunjukkan oh itu yang wajib. Oh, pernah Nabi 2 kali, itu menunjukkan oh itu jaiz, boleh. Paham? Kalau kita niru ya jangan ya. Kenapa? Nabi itu semua pergerakannya itu adalah dakwah. Semua kerjanya bahkan yang dilakukan hal-hal yang untuk kita itu makruh, tapi kalau Nabi yang melakukan itu bukan makruh, bahkan bisa jadi wajib. Kenapa? Karena untuk ngajari. Berbeda ya. Kita niru Nabi aja ya, sekali-sekali. Beda. Jangan tiru-tiru ya. Nabi ngomong 3 kali, ditiru yang 3 aja ya. Jangan yang 1. Nah itu wa naqsu anha, kurang dari 3 hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berwudu 3 kali. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melebihi dari wudu ini atau kurang, maka
faqad asa awal zalam. Maka dia telah berbuat jelek atau zalim. Maksudnya kalau katanya para ulama, asa'a yakni kalau dia tidak 3 kali, berarti jelek. Kalau lebih maka zalim. Kalau berbuat jelek, asa'a yakni kalau kurang dari 3 kali. Karena apa? Dia berbuat jelek. Kalau lebih maka dia zalim. Jadi seperti itu. Itu ziyadah ala thalath wan naqsu anha. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya yaitu apa? Wal wudu minal ma'ir raqid. Wudu dari air yang menggenang. Hukumnya juga apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Selama jika lam yastabhir. Jika tidak besar seperti laut. Maksudnya yastabhir itu apa? Jika yang salah satu sisi digerakkan dengan gerakan yang kuat, maka sisi lain tidak bergerak saking besarnya. Kolam renang misalnya, yang paling barat digerakkan mungkin, yang kiri, yang timur tidak gerak, maka itu yastabhir. Wudhu dari sana, loh ini air menggenang, tidak makruh. Kenapa? Karena banyak. Tapi kalau dijeding, baknya kecil ya, digerakkan ya gerak semua, maka apa? Makruh. Jadi wudhu di air menggenang itu dimakruhkan selama tidak banyak sekali, sangat banyak maksudnya. Ya itu tadi ukurannya, kalau digerakkan itu disebut yastabhir. Itu karena khuruj min khilaf. Imam Abu Hanifah itu membedakan bedanya dengan kita Syafi'i dan ma'ul kathir. Kalau ma'ul kathir dan Syafi'i gulatani fa akthar. 2 gula sudah dianggap ma'ul kathir. Kalau di Abu Hanifah ma'ul kathir itu istibhar. Istibhar itu menyatakan asyratun fi asyrah, 10 dirok kali 10 dirok itu. 10 dirok kali 10 dirok. Jadi sangat banyak, karena itu dimakruhkan dengan air yang mengenang walaupun 2 gula lebih, karena ada khilaf dengan Abu Hanifah. Dianggap itu adalah ma'ul gulil masih indah Hanifah. Kecuali kalau istibhar, nah ini keluar daripada khilaf sudah. Lebih baik walaupun ada di bak, kelucur aja. Khurujan min khilaf. Di sini dikatakan dimurni. Kenapa kok dimakruhkan? Karena ada khilaf di antara para ulama fi tahuriyatih, ya. Bisa jadi tidak tahur. Ya mungkin itu khilafnya Abu Hanifah, ya. Jadi kalau airnya tidak yastabhir, kenapa kalau tidak sangat banyak sekali, kenapa makruh kita wudhu dari air yang menggenang? Karena li ikhtilafil ulama fi tahuriyatih. Karena perbedaan ulama dalam ketahurannya. Apakah dia masih bisa mensucikan nanti? Atau auli shibhihi bil ma' al mudhaf ila syai'in kama il ward fayuqalu ma'ul araq, ya. Kalau atau bisa jadi nanti dia menyerupai air yang mempunyai sifat yang mengikat seperti air mawar. Cuma disebutnya bukan air mawar, air keringat, ya. Air keringat. Karena apa? Setelah digunakan Masya Allah balik lagi airnya. Ada yang keringetan, ada yang akhirnya disebut air keringat atau air wasakh, maul wasakh. Makanya dimakruhkan. Kalau di kitab-kitab lain karena itu menjijikkan gitu aja. Karena itu menjijikkan, ya. Air dari wudhu dari air yang menggenang, kemudian orang lain mau wudhu, jijik. Nah, makanya dimakruhkan. Itu tadi wudhu minal ma'ir raqid, wudhu dari air yang menggenang. Bahkan katanya para ulama, walaupun yang mau wudhu di air yang menggenang itu bersih-bersih dulu, ya. Masya Allah, anak saya mau wudhu di air yang itu yang menggenang. Cuma saya sudah tak kelucur semua ini, saya sudah mandi sebelum wudhu. Maka hukumnya apa? Tetap makruh. Kemudian kemakruhan wudhu yang selanjutnya yaitu apa? Wal wudhu min fadlil mar'ah. Wudhu dari air sisa perempuan, ya. Maksudnya sisa dari bersucinya perempuan. Nah, ini banyak perbedaan pendapat ini di antara para ulama. Bahkan Imam Baghawi mengatakan tidak makruh sama sekali. Imam Baghawi mengatakan tidak makruh kita bersuci dari air dari sisa bersucinya air perempuan. Ya, ada perempuan wudhu di kamar mandi misalnya, di bak.
sisanya kita makruh menggunakan. Itu pendapat yang seperti di kitab ini ya. Tapi ada syarat-syaratnya nanti, tidak sembarangan makruhnya. Yaitu jika perempuan itu bersucinya sendirian, tidak bareng sama laki, satu bak bareng sekalian, tidak makruh. Tapi kalau setelahnya kita, jadi perempuan dulu bersuci selesai, sisanya ada air itu, kita bersuci makruh. Tapi kalau bareng tidak makruh. Ini bareng maksudnya suami istri ya. Nah, kalau tidak suami istri, ya istimanya itu bisa haram itu. Kemudian yang kedua ya untuk toharo. Kalau untuk mandi-mandi saja atau bukan toharo, mandi biasa atau untuk minum, maka tidak makruh. Jadi kalau sisanya perempuan itu makruh kita menggunakan kalau digunakan untuk bersucinya dia dan dalam keadaan sendirian. Itu atas pendapat yang makruh. Walaupun di sana ada pendapat yang tidak makruhkan seperti Imam Baghawi dan bahkan Imam Ibn Qasim ngomong, katanya Ibn Qasim itu lam yasih anhu, riwayatnya tidak sahih. Walhasil ada, tapi kalau ingin hati-hati ya, kalau bisa perempuan wudunya ya jangan dari bak ya. Dari kalau ada keran ya dari keran lebih baik. Walaupun wa illam tamassahu ya. Walaupun tidak menyentuh. Kalau bahasanya di sini, lakin wallahu alam. Mungkin nanti kalau antum di Tuhfah Ada yang nahan Nabi sama an yaktasil rajulu bi fadlil mar'ah awil mar'ah bi fadlir rajul. Ada riwayat begitu itu. Ada riwayat itu. Malah falyaqtarifa jami'an. Falyaqtarifa jami'an. Bareng ya. Sini wa illam tamassahu ini di Tuhfah kalau ada sana. Di kitab-kitab wa illam tamassahu, walaupun perempuannya tidak nyentuh air secara langsung ya. Pakai cebok. Tetap makruh. Tetap makruh. Ya kalau bisa makanya perempuan ya pakai pipe aja ya, pakai keran itu. Pakai keran kalau wudu, kalau bersuci. Kemudian karena ada hadis Nabi SAW, nah Rasulullah SAW ayyatawaddu'a ar-rajul bi fadlil mar'ah. Itu yang riwayat lain wal mar'ah bi fadlir rajul. Cuma ada yang seperti ini saja ya. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya yaitu apa? Wal israfu fihi bisobi, yaitu berlebihan dalam menuangkan air. Dalam menuangkan air. Tapi kalau saya mau wudhu ya, tapi berendam, tidak makruh. Tidak bil ghamas tidak makruh. Kenapa? Karena tidak itlaf kalau ghamas itu. Maksudnya airnya tidak dibuang. Tapi kalau apa namanya? Kalau dituang kan langsung terbuang airnya. Makanya israf hukumnya apa? Makruh. Walaupun dari laut, sampingnya ini laut. Seandainya saya wajah tok 10 cibuan ya ndak entek. Ndak habis juga. Tetap makruh. Tetap makruh. Makanya di Zubat apa? Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa ya. Pokoknya israf makruh. Walau minal bahril kabir iqtarafa. Walaupun dia mengambil dari lautan yang luas, tetap makruh. Kenapa? Karena diceritakan ada namanya sahabat Abdullah bin Mughaffal. Dia dengarkan anaknya berdoa begini. Allah merzukni al-qasral abyad fil jannah ya. Fi janibil jannah kalau ada. Ya Allah, saya minta istana yang putih yang ada di sisinya surga. Katanya ayahnya Abdullah bin Mughaffal ngomong ke anaknya, ya bunaya, maksudnya wahai anakku, kamu minta sama Allah surga aja dan kamu berlindung dari api neraka. Karena saya dengar Rasulullah SAW bersabda, inna min hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wa du'a. Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti suatu saat bakal muncul dari umatku ini satu kaum yang berlebihan dalam bersuci dan doa. Nah, ini juga hadis makruhnya israf dari sini juga ya. Berlebihan dalam bersuci dan doa. Kalau doa jangan terlalu detail ya. Saya ingin istri yang panjangnya sekian meter. Ini, wah itu berlebihan. Itu tidak dianjurkan juga ya. Mungkin ini saja Allah. Dengandengi teluh itu lah. Ada yang perlu dibahas, Fadhol? 1-2 pertanyaan silakan.
Ada faedah total. Faedah gharibah dari syarah Yaqut. Wa minha al-wudu' minal ma'ir raqid. Walil khuruj minal karahati yuharrikuhu biyadihi summa yatawaddu'u minhu. Enggak tahu dari mana itu asalnya itu. Iya, agak aneh itu gimana. Jadi dianggap itu jari. Dianggap itu jari. Ada permasalahan kalau misalnya Mungkin kalau dianggap jari itu kalau terlalu amber. Kalau terlalu amber harikuhu kan ada yang tumpah-tumpah itu ya tuh minhu. Tapi kalau memang itu bisa rock tetap ya apa ya? Itu. Agak bingung kita. Kalau nyambung memang syaratnya ada harokah itu kalau jabiah nyambung itu. Ada harokah jadi supaya istibhar. Tapi biasanya kalau di Indonesia ini nyambungnya dari bawah itu. Nyambungnya dari bawah, tidak mungkin akan harokahnya akan ikut. Tidak mungkin harokahnya akan ikut itu. Ya tahriknya besar, ya nggak mesin nih. Bukan di hariku biadi. ada permasalahan termasuk kesunahan itu adalah tathlith seperti mashur ra'as. Nah, kalau misalnya kita ngusap di area kepala hanya sebagian sedikit, apakah mendapatkan fadilah tathlith itu kalau misalnya ngusap di area lain bukan di tempat yang pertama? Maka ya di sini Ibn Hajar dan banyak daripada kalangan ulama yang mayoritas mengatakan hasolat taslis kalau di tempat yang sama. Misalnya di sini, usap keduanya di sini, ketiganya di sini juga. Kalau dia pindah dari tempatnya, maka dia dapat kesunahan isti'ab, bukan taslisnya. Jadi taslis didapatkan kalau misalnya semuanya diusap diulangi 3 kali. Atau kalau dia di satu tempat, jadi satu tempat itu selama 3 kali. Karena kalau pindah dari tempat lain, dia tidak dapat fadilah taslisnya tapi isti'abnya, meratakan daripada pengusapannya. Itu yang pertama. Makruh kan ada yang mewajibkan itu ya. Tarku tasrif berarti makruh di situ ya, karena ada yang mewajibkan Abu Hanifah itu. Bukan tasrif, isti'ab. Isti'ab. Mashu jami'i ras'i dengan isti'abnya itu. Iya, tarku tasrif makruh di situ. Iya betul. Tapi di situ ada Tapi ta'akudil tolab itu. Ta'akudil tolab tarku tasrif. Kalau itu masas jami'il wajah, jami'il apa? Jami'il ra's itu juga makruh karena khilaf Abu Malik gitu ya. Karena khilaf Malik. Man yaqul bi wujubi. Nah, tapi di situ ada khilaf di antaranya abahnya Imam Romli, ya, yaitu Asy-Syams Syihabur Romli, abahnya Imam Romli, dia berpendapat insyaallah tetap dia dapat taslis walaupun pindah daripada tempatnya. Kemudian kalau misalnya di area wajah dia pakai cara tayamun, mendahulukan yang kanan, apa hukumnya? Kalau dengan cara yang seperti itu, kalau Syekh Ibn Hajar di kitab Al-I'ab dia istakrob, ya, ucapannya itu mengarah gitu adamul karoha, ya adamul karoha. Kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia berpendapat makruh. Kalau Ali Shibram Malisi dia menukil di Hasyiah Syarhul Manhaj, dia berkata bahwasannya Romli juga mengatakan tidak makruh tayamun fima yustahabu ghusluhu daf'atan wahidah. Jadi ya kalau afdolnya tetap ya seperti biasanya, langsung diusap semuanya. Tidak ada takdimul yamin al-aisar itu. Ya, tidak ada. Cuman kalau seandainya dibuat begitu hukumnya seperti apa? Ya khilafnya antara makruh atau tidak di situ. Ya, kalau Imam Romli mengatakan tidak makruh dan Ibn Hajar
pengarah kalamnya ada di kitab i'abnya tidak makruh. Yang mengatakan makruh yaitu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian tadi pembahasan masalah makruh, khilaful aula, khilaful afdal tadi. Fadhal. Sambil mencari. Ada faedah dari ana itu, orang yang berlebihan di dalam menggunakan air, man yuksiru isti'malul ma' fi wudu'ihi yajma'u makruhat arba. Yang pertama al-israf fil ma' idza kana mamlukan wa mubahan fa in kana musabbalan lil wudu' fa haramun. Yang kedua tadyi'ul umur alladzi la qimata lahu fi ma laysa biwajibin wala mustahab. Yang ketiga ada murukuni qalbihi ila syariah haitsu la yaqna'u bima warada bihi syar'. Yang keempat ad-dukhul fi ma nuhiya anhu min ziyada ala tsalas. Jadi kerugian orang kalau melebihi daripada 3. Yang jelas membuang-buang yang tidak bagus, membuang-buang yang tidak ada gunanya. Yang kedua juga membuang umur. Lah buat apa tambahi itu lagi? Lebih baik batikin aja. Yang ketiga berarti hatinya tidak condong untuk mempertahankan syariah. Sunnahnya cuma 3 atau 4. Kan rusak itu namanya. Kemudian yang keempat dia melaksanakan yang dilarang justru. Karena itu was-was model begini ini bukan mendapatkan sunnah atau pujian, justru ini dilarang dalam agama. Ya. Nah. Mungkin betul dijelaskan masalah sunnah muakkad sama ghairu muakkad. Kemudian kalau meninggalkan muakkad itu hukumnya ya apa? Mungkin berikutnya untuk pertemuan berikutnya catatan itu karena waktunya ini. Ya. Karena apa? Ada panjang enggak itu? Ibn Hajar beliau menjelaskan bahwasannya khilaful afdal itu beda dengan khilaful aula. Sebagaimana di kitab Ibarah Al-Irsyad. Dzakar Ibn Hajar anna khilaful afdal yakhtalifu ma'a khilafil aula kama qal fi syarh al-Irsyad. Wa inda Ali Shibram Malisi bitasawihima. Fa inda Ibn Hajar khilaful aula fi hayyizin nahyil 'am. Wa khilaful afdal laisa fihi nahyun biwajhin. Ada urut kalau urutun nahi khilaful afdal, khilaful aula. Kalau ada nahyul am, maka dia khilaful aula tarkuhu. Tapi kalau tidak ada nahyun sama sekali, itu khilaful afdal. Kemudian apakah makruh itu harus berdasarkan dengan ada hadis nahi? Di sini ada pembahasan termasuk dimakruhkan wudu di kamar mandi, tulul mukus di kamar mandi. Qala Syekhul Khatib Asy-Syirbini in qila kaifa taqul bi karahati tulil mukus ma'a anna al-karahah la takun illa min nahyin makhsus. Fa qala al-Khatib hadzal kalam laysa bilazim. At-tahqiq haitsu wujida nahyun makhsus wujidatil karaha wa la yalzamu min wujudil karaha wujudu nahyin makhsus. Lianna kalam al-fuqaha ulang lagi. In qila kaifa taqul bi karahati tulil mukus ma'a anna al-karahah la takun illa min nahyin makhsus. Faqala al-Khatib hadzal kalam laysa bilazim. At-tahqiq haitsu wujida nahyun makhsus wujidatil karaha wa la yalzamu min wujudil karaha wujudu nahyin makhsus. Lianna kalam al-fuqaha kathir dzakar wa la yujad fihi nahyun makhsus. Khilaf berarti ya.
Kalau tadi itu kan khilaful aula ada nahyun am. Kalau nahyun khusus jelas karoha. Tapi nahyun am itu bisa berlaku tetap karoha, ada khilaful aula berarti. Kalau menurut keterangan khotib ini ya. Wallah alam. Ini sedikit masalah air madmadah itu. Ini ada ibarah ini. Berkata Imam Ainshin an Ibni Abdul Haq, wala yadurru bal'urikihi airikil madmadah ithrama il madmadah wa in amkana bal'urikihi, yakni orang tersebut setelah air madmadah tidak berbahaya menelan ludahnya setelah air madmadah, wa in amkanahu majuhu, walaupun bisa. Kenapa? li usri taharrusi anhu, karena sulit untuk berjaga-jaga dari air yang tersisa dari madmadah. Bukan air tersisa, athar. Athar itu bukan air tersisa, tapi masih ada rasa gitu ya. Kalau ada air tersisa wajib. Jadi athar itu enggak harus apa? Enggak harus seperti inti misalnya kena pacar. Warnanya itu namanya atharul hinna. Atharul hinna, bukan ada hinnanya di situ. Athar maksudnya. Jadi memang ada di syaraf itu pasti, inti enggak tunggu ada di mulut ya. Hatta di kulitnya inti nih, walaupun airnya sudah inti anduki, tapi masih merasa adem itu. Nah, itu kan memang begitu ya. Athar dari madmadah masih ada itu. Tapi kalau disiwak karena tidak sulit ya, maksudnya bisa dihindari. Kalau yang bekasnya madmadah karena usri taharrus sulit untuk dihindari, maka ya tidak apa-apa. Wa inam kana maju. Sekarang inti merasakan manis, inti ludah-ludahkan. Manisnya masih ada enggak? Masih ada kan, namanya athar itu. Walaupun walaupun itu sudah kamu lepehkan itu semuanya. Kalau perlu kamu kumuri, masih ada rasanya manis itu lain, itu namanya athar. Bukan berarti gulanya masih ada di situ. Namanya pahit juga begitu. Nah, Allah alam.